di mana aksi pencurian dengan modus menjadi pembeli terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Seorang wanita yang membawa putrinya kepergok mengambil telepon genggam milik penjual ayam potong. Aksi pencurian yang diduga dilakukan seorang wanita di Jalan Sasak Bakar, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Wanita itu bersama putrinya terlihat akan membeli ayam potong. Tapi saat penjual ayam tengah sibuk memilih daging ayam potong, wanita itu menyuruh putrinya untuk mengambil telepon genggam milik penjual ayam. Usai mendapatkan telepon genggam, wanita itu pun membatalkan pembeliannya. Mereka kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Astagfirullahaladzim, sangat disayangkan terjadi. Ini seharusnya orang tua, khususnya seorang ibu, bisa mencontohkan hal-hal yang baik kepada anaknya, bukan justru menyuruh sang anak untuk mencuri ya Ustaz ya. Ustaz, lantas apa hukuman dalam Islam bagi orang tua yang mengajarkan anaknya hal-hal buruk seperti ini? Kalau dilihat malah ini ada unsur kesengajaan gitu Ustaz. Ya ini ya memprihatinkan sekali ya. Nauzubillah min dzalik. Tentu pertama ketika kita atau ada orang yang berbuat buruk, tentu kan sesuatu yang buruk akan kembali kepadanya, kejahatan yang dia lakukan juga akan kembali kepadanya, akan berbalas sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, kalau seandainya ini kemudian satu upaya untuk mengajarkan orang atau mengajak orang untuk berbuat keburukan, ini artinya kan menjadi tambahan keburukan untuk dirinya ya. Yang mengerikan itu menjadi seperti dosa jariah nanti lama-lama ini terus-menerus gitu ya dilakukan oleh banyak orang. Karena si anak ini mengajarkan lagi kepada yang lainnya, mengajak temannya dan lain-lain, otomatis ini mengerikan sekali. Karena orang tersebut menjadi inspirasi atau menjadi satu motivator untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Nah inilah yang jadi masalah. Nah ini betul-betul harus dihindari ya. Ini salah satu contoh yang betul-betul buruk ya, yang biasanya itu sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya orang tua, tapi tetap dia menginginkan kebaikan untuk anaknya. Kalau ini kan sudah mengajak anaknya untuk berkonspirasi melakukan keburukan atau kejahatan. Tentu inilah yang kemudian dia harus menanggung apa-apa yang tadi dilakukan oleh anaknya. Apalagi anaknya saya lihat itu belum akil balik juga ya, naudzubillah min dzalik. Iya Ustaz, ini kan kalau di dalam Al-Quran dijelaskan ya Ustaz, kalau misalnya orang tua mengajarkan atau dia menganut musyrik gitu, kita sebagai anak tidak boleh mengikuti sama sekali karena musyrik gitu, even itu adalah orang tua kita. Tapi kalau ini walaupun konteksnya bukan musyrik, tapi kan justru juga hal-hal yang tidak baik ya Ustadz ya. Lantas apa sebaiknya yang kita lakukan sebagai anak terhadap orang tua yang mengajarkan hal-hal yang buruk? Ya ini ya, kalau kita lihat kan contoh-contoh dalam Al-Quran sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya membuat berhala tetapi kemudian Nabi Ibrahim tidak mau mengikutinya gitu ya. Nah ini kan terlihat betul bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu terhadap sesuatu yang baik. Artinya taat kepada orang tua itu orang tua yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Jadi ketika anak atau misalnya kita disuruh melakukan sesuatu yang buruk oleh orang tua, tidak ada ketaatan, tidak ada kewajiban untuk mentaatinya gitu. Nah, jadi intinya adalah kita itu boleh menolak, tetapi tetap dengan menghormatinya, menolak dengan cara yang baik gitu ya. Tidak kemudian juga melakukannya dengan cara-cara yang kasar gitu. Nah, intinya adab juga tetap ketika adab kepada orang tua, walaupun orang tua melakukan atau mengajak melakukan hal yang buruk, kita tidak boleh kemudian membalas dengan cara yang buruk. Kira-kira seperti itu adabnya. Iya, tetap mengedepankan adab kita sebagai anak dan juga bakti kita sebagai anak terhadap orang tua ya Ustaz ya.